Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Hai sobat-sobat TPMDS manapun berada, informasi terkini rekrutmen ASN yaitu CPNS maupun P3K tahun 2024 sobat-sobat TPMDS. Nah, untuk sobat-sobat TPMDS manapun berada, kebijakan dari Kemenpan RB, Kementerian Pan RB, dari Deputi Aparatur SDM Kemenpan RB ini telah memaparkan terkait kebijakan pengadaan ASN guru tahun 2024. Nah, sobat-sobat TPMD semanapun ada, yang mana P3K mulai dari tahun 2021 sampai 2023 ini telah mencapai beberapa ratus ribu ataupun berapa ratus ribu yang telah lolos P3K di tahun 2021 sampai 2023 ya. Di sini 2023 saja sudah mencapai 433.602 atau 76%-nya. Nah, sobat-sobat TPMD semanapun berada, ini juga formasi guru tahun sebelumnya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu untuk kebijakan pengadaan CASN tahun 2024. Nah, sobat-sobat TPMDS dimanapun berada, ini arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024. Yang mana Bapak Ibu, untuk tahun 2024 ini tetap yaitu terfokus kepada pelayanan dasar. Pelayanan dasar untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Azwar Anas ya terkait dengan P3K ini untuk pelayanan dasar yaitu guru serta tenaga pendidik. Ini tidak juga mengesampingkan dari tenaga-tenaga lainnya Bapak Ibu. Tetap ya, tahun ini semua tenaga honorer ini akan diangkat menjadi ASN Bapak Ibu. Nah, poin yang kedua, ini seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Nah, inilah yang dimaksud dari kebijakan pengadaan 2024. Ini terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, tenaga non-ASN sendiri Bapak Ibu pada instansi pemerintah ini semua akan diangkat menjadi ASN yang terdaftar pada database BKN kemarin Bapak Ibu yang mendaftarkan diri pada database dari BKN inilah akan diselesaikan. Tahun 2024 ini akan diangkat semuanya menjadi P3K. Baik itu nanti akan ada P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Nah, untuk poin yang ketiga terkait kebijakan ini, untuk CPNS sendiri akan dibuka tahun 2024, yang mana CPNS ini dikhususkan untuk merekrut talenta-talenta baru atau yang berada past grade ataupun yang belum menjadi honorer. Ini akan dilakukan melalui CPNS. Nah, Bapak Ibu, tahun ini akan dibuka yaitu P3K dan CPNS juga Bapak Ibu. Yang mana P3K ini khusus untuk non-ASN dan untuk CPNS ini yaitu untuk yang fresh grade Bapak Ibu atau talenta-talenta baru. Nah, untuk poin keempat, arah kebijakan tersebut ini untuk mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak dari transformasi digital. Nah, karena kita sudah menggunakan sistem digital, Bapak Ibu, ini mengutamakan juga melalui talenta-talenta digital, Bapak Ibu. Jadi harus juga mengurangi dari jabatan yang akan terdampak dari transformasi digital tersebut. Nah, sobat-sobat TPMD dimanapun berada, seperti yang telah dipaparkan ataupun diumumkan oleh Presiden, ini
CASN tahun 2024 memiliki formasi, yaitu formasi instansi pusat dan formasi instansi daerah. Nah, untuk instansi pusat ini diwacanakan akan merekrut 429.183 formasi Bapak Ibu. Karena total CASN sebanyak 2.300.2.543 formasi pada tahun 2024. Nah, untuk sekolah kedinasan sendiri juga memiliki formasi 6.027 formasi dan penerimaan instansi daerah sebanyak 1.087.333 formasi Bapak Ibu. Nah, ini tetap Bapak Ibu ya, seperti pada tahun kemarin, ini ada instansi pusat ya, ada instansi daerah serta ada sekolah kedinasan. Yang mana total tahun ini mencapai 2.302.543 formasi. Nah, Bapak Ibu, sebagai rincian kebutuhan P3K 2024, maka proyeksinya ASN secara nasional ini totalnya 2 juta Bapak Ibu ya. Tadi 2.302.543. Yang mana CPNS untuk umum Bapak Ibu, total formasinya akan diberikan yaitu 690.822 formasi Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu ya, untuk formasi dari CPNS. Nah, kemudian untuk sekolah kedinasan ini ada 6.027 formasi dan P3K ini 1.505.694 formasi Bapak Ibu. Yang mana di sini telah dirincikan ya. Jadi totalnya ada 2.302.543 formasi. Yang mana untuk CPNS ada 483 untuk daerah, P3K ada 1.383.758 formasi untuk instansi daerah dan 2 juta lebih ini untuk seluruhnya yaitu pusat, daerah dan sekolah kedinasan. Nah, Bapak Ibu, beginilah proyeksi kebutuhan ASN 2024. Yang mana 2024 untuk kebutuhan 2 juta tersebut telah terbagi menjadi beberapa kategori Bapak Ibu ya. Yang pertama, instansi pusat mendapat formasi 429.183 dan kebutuhan instansi daerah ada 1.867.333 formasi. Sekolah kedinasan ini mendapat 6.027 formasi. Nah, ini terbatas tidak untuk dipublikasi ya. Nah, kemudian untuk CPNS pusat dibagi lagi Bapak Ibu, instansi pusat mendapat yaitu 207.243 ya. Ini untuk yang CPNS. Dan untuk P3K pusat ini mendapat 221.936 untuk P3K pusat. Nah, untuk P3K untuk CPNS dulu ya, CPNS daerah ini sebagai tenaga teknis Bapak Ibu ya, untuk CPNS teknis ini 483.575 Bapak Ibu untuk formasinya. Dan P3K daerah ini besar sekali 1.383.758 dan dibagi lagi untuk guru Bapak Ibu tersendiri mendapatkan formasi 419.146. Ini untuk P3K guru. Maka 22% atau 22,45% kebutuhan ASN di Pemda ini dialokasikan sepenuhnya untuk guru Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, rincian dari proyeksi ASN 2024. Nah,
dalam tingkat kelulusan formasi P3K guru atau kebutuhan jabatan guru yang kemarin diadakan untuk memenuhi dari 1 juta, ini telah tercapai jumlah total peserta yang lulus yaitu 774.999, maka akan sedikit lagi ini mencapai dari ketuntasan yaitu 1 juta guru. Nah, pengusulan kebutuhan ASN tahun 2024 ini Bapak Ibu, jadi ini ada jadwalnya. Nah, jadwalnya, alur perencanaannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, Kemenpan RB ini mengusulkan kebutuhan pada bulan Januari, ya. Kemudian mengusulkan kebutuhan ASN melalui digital platform ini ataupun melalui untuk formasi dari daerah ya ataupun instansi pemerintah ini mengusulkan formasi melalui platform digital dimulai dari Februari. Nah, maka untuk Maret sendiri ini ada sekitar 4 agenda Bapak Ibu. Yang pertama agenda dari Kemenq terkait dari penggajian ya dan pengadaan tersebut dan menetapkan formasi ya secara nasional, persetujuan formasi instansi dan menetapkan pedoman rincian formasi. Selanjutnya mempersiapkan diri untuk dari BKN sendiri Bapak Ibu untuk mempersiapkan sarana prasarananya dan instansi pemerintah ini menyampaikan usulan Bapak Ibu, menyampaikan usulan formasi yang telah dirincikan atau ditetapkan tadi Bapak Ibu. Nah, lanjutnya Bapak Ibu, di bulan April nanti Bapak Ibu, ini akan ada muncul dari Pertek BKN ya, dari validasi rincian formasi berdasarkan angka 4 tadi Bapak Ibu dari Menpan RB ini, yaitu menetapkan formasi nasional, persetujuan jumlah formasi dan menetapkan pedoman rincian formasi. Nah, selanjutnya dari pihak Kemenpan RB ini akan menetapkan rincian kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan Pertek dari BKN tadi Bapak Ibu. Selanjutnya menyusun kebijakan pengadaan ASN pada tahun 2024 ini dan insya Allah akan dilaksanakan seleksi CSN di bulan Mei 2024 ya, mudah-mudahan cepat terlaksana ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk statistik usulan 2024. Untuk kebutuhan nasional ada 1.867 ya, 333 formasi dan sekarang total usulannya masih 867.459. Untuk total usulan yang 867 ini di mana di sini terdapat usulan CPNS ya 176.664 dan usulan P3K ada 690.795 Bapak Ibu. Usulan kebutuhan ASN ini disampaikan instansi daerah masih jauh dari kebutuhan secara nasional sebesar mau sekitar 2 jutaan Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi di sini total instansi yang telah mengusulkan baru hanya 519 pemerintah kabupaten dan kota saja masih Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat dalam statistik formasi guru Bapak Ibu secara nasionalnya. Ini P3K yang ditetapkan yaitu dari 472 instansi daerah sebanyak 319.029 Bapak Ibu di tahun 2022 kemarin. Dan tahun 2023 ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk di tahun 2024 ini formasi yang diusulkan oleh instansi pemerintah sebanyak 478 instansi daerah, ini 177.294 yang mana tadi Bapak Ibu CPNS-nya ada 22.142. Ini terdiri dari 169 instansi daerah dan P3K ada 155.151.
ini terdapat pada 467 instansi daerah. Ini update dari 15 Februari 2024 kemarin Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu, pengusulan formasi 2024 ini harus dioptimalkan. Yang mana optimalisasi pengusulan formasi ini untuk kebutuhan dari e-formasi sendiri ataupun platform digital e-formasi ini dibuka 23 sampai 27 Februari 2024 Bapak Ibu. Nah, untuk pembukaan akses penyesuaian usulan dari tenaga guru dan tenaga teknis dan di submit ulang untuk surat usulan PPK dan SPTJM P3K jika ada penyesuaian usulan dari kebutuhan. Nah, ini harus ada SPTJM-nya lagi jika memang ini terdapat penyesuaian kebutuhan formasi 2024. Nah, dari panduan penyesuaian rincian formasinya sudah meliputi untuk P3K khusus X tenaga honorer kategori 2 dan pegawai non-ASN. Yang CPNS ini untuk yang fresh grade ataupun talenta baru. Yang mana terdiri dari jabatan fungsional ini 273 jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ini 212 jabatan pelaksana, yaitu 7 jabatan pelaksana untuk diisi oleh P3K Bapak Ibu. Nah, untuk kategori jabatan sendiri, kategori jabatan fungsional guru untuk P3K ini untuk di instansi daerah. Dan jabatan fungsional di bidang tenaga kesehatan ini diisi untuk CPNS dan P3K untuk instansi pusat dan instansi daerah. Nah, jabatan teknis lainnya ini CPNS juga dibuka, P3K dibuka untuk instansi pusat dan daerah, dan juga beberapa instansi pemerintah wajib mengusulkan jabatan pendukung atau penguatan peran dari APIP atau auditor dari PPUPD. Nah, ini Bapak Ibu. Ini jabatan-jabatan kategori yang diusulkan rinciannya pada tahun 2024 ya. Ini secara kompleksnya lagi untuk rincian kebutuhannya. Nah, dalam panduan penyusunan kebutuhan ASN 2024 ini mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu kualifikasi pendidikan. Ini sudah merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk jabatan fungsional atau jabatan pelaksana. Dan rekomendasi kualifikasi pendidikan disampaikan oleh instansi pembina dari jabatan fungsional dan instansi teknis jabatan pelaksana pada BKN ini akan dituangkan dalam SIA-SN nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mendaftar ini telah dituangkan untuk yang mana sih dipilah untuk jabatan pelaksana, untuk jabatan fungsional ya. Nah, kemudian instansi pemerintah dalam pengusulan kualifikasi dari pendidikan tetap mengacu pada rekomendasi kualifikasi pendidikan pada SIA-SN BKN. Utamanya kalau untuk guru ini pasti merujuk juga pada Undang-Undang Guru dan Dosen dalam kualifikasi pendidikan. Nah, untuk menteri ini dapat menyelesaikan atau menyesuaikan penetapan kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini Bapak Ibu bisa disesuaikan Bapak Ibu untuk jabatan-jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Tahun ini Bapak Ibu, kualifikasi pendidikan Bapak Ibu dimulai dari nanti ada S2 ya, kemudian ada S1, kemudian ada tamatan menengah atas ya, bisa juga SMA, SMP, dan ada juga Bapak Ibu lulusan SD nanti. Nah, pada unit penempatan ini unit penempatan diinput pada layanan SIA-SN nanti Bapak Ibu. Kemudian unit penempatan pegawai ASN hanya di satuan kerja pada instansi pemerintah, tidak pada instansi swasta Bapak Ibu ya. Dan lembaga non struktural serta badan layanan umum ya,
dan layanan daerah ataupun layanan penyiaran publik. Unit penempatan pegawai tidak ditempatkan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ya, atau lembaga internasional atau badan hukum lainnya yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan serta badan swasta. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk unit penempatan tetap pada instansi pemerintah ataupun di negeri-negeri Bapak Ibu. Nah, untuk penyusunan rincian kebutuhan pegawai 2024 sudah meliputi dari 5 aspek Bapak Ibu. Yang pertama dalam pemerintah pengisian formasi ini dalam proses persetujuan dari Menpan RB paling lambat 15 hari kalender ya Bapak Ibu, dan BKN melakukan validasi kebutuhan ASN serta BKN menyampaikan hasil validasi dan bentuk prakteknya. Kemudian Menpan RB merincikan kebutuhan ASN serta PPK atau pejabat pembina kepegawaian mengumumkan lowongan nanti Bapak Ibu berdasarkan rincian kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri. Dan rincian kebutuhan pegawai ASN ini dilakukan melalui pelayanan elektronik yaitu pada CASN BKN. Nah, itulah sedikit informasinya Bapak Ibu untuk tahun 2024 ini. Begitu untuk proyeksinya, kemudian untuk rincian formasinya dan penyusunan dari kebutuhan formasi 2024. Nah, itulah sedikit informasinya, mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semuanya untuk sobat-sobat TPMDS dimanapun berada.